Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik semuanya ya. Dan jangan lupa, hari ini kita akan belajar kembali. Belajar dari rumah tentang perbandingan. Yuk kita saksikan video berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Pak Rudi 85 kg, Pak Ferry 60 kg. Tanda perbandingan titik 2. Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih nilai objek dengan cara sederhana. Perbandingan disebut juga rasio. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa berat badan Pak Rudi lebih besar daripada Pak Ferry. Berat badan Pak Rudi banding berat badan Pak Ferry adalah 85 banding 60, atau dapat ditulis 85/60. Biasanya jika perbandingan itu kita menulisnya dengan tanda titik 2. 85 banding 60. Pada gambar, poin nomor 1 yang dibandingkan adalah selisih berat badan. Poin nomor 2 yang dibandingkan adalah perbandingan berat badan keduanya. Sehingga ada dua cara membandingkan dua besaran, yaitu dengan mencari selisih, dengan mencari hasil bagi. Menyederhanakan perbandingan sejenis. Meja Andi panjangnya 48 cm dan lebarnya 32 cm. Panjang dan lebar meja Andi berukuran cm. Maka panjang dan lebar meja Andi merupakan suatu perbandingan sejenis. Jadi, perbandingan panjang dan lebar meja Andi adalah 48 banding 32 atau 3 banding 2, atau dapat ditulis 48/32 sama dengan 3/2. Kenapa? Ini disederhanakan dahulu. 48 dibagi 16 sama dengan 3. 32 dibagi 16 sama dengan 2. Apakah luas meja Andi 48 dikali 32 sama dengan 1536 cm persegi bisa dibandingkan dengan panjang meja Andi cm? Jawabannya tidak bisa dibandingkan. Karena luas dan panjang merupakan dua besaran yang tidak sejenis. Untuk membandingkan besaran yang sejenis dengan cara mencari hasil bagi. Besaran berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A, 21/2 banding 1/4. Yang B, 400 cm3 banding 1 liter. Penyelesaiannya, yang A, 21/2 banding 1/4 sama dengan 5/2. Dari mana 5/2? Dari 2 kali 2, 4, ditambah 1 sama dengan 5/2. 5/4 dari 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5/4. Nah, dua-duanya dikalikan 4, atau bisa dicari dengan APK dari 2 dan 4 berapa? 5/2 dikali 4. 5 kali 4, 20, dibagi 2, jadi sama dengan 10.
5 dikali 4, 20 dibagi 4, sama dengan 5. Perbandingannya adalah 10 banding 5. Disederhanakan menjadi 10 dibagi 5 sama dengan 2, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi, setelah disederhanakan menjadi 2 banding 1. 400 cm kubik banding 1 liter. Sama dengan 400 cm kubik banding 1 dikali 1000 cm kubik. Karena 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Jadi itu dua-duanya harus satuannya itu harus sama-sama cm kubik. 400 banding 100. Kalau keduanya sudah sama-sama satuannya cm kubik, maka sudah menjadi perbandingan, sudah bisa dijadikan perbandingan. 400 banding 100 disederhanakan menjadi 4 banding 1. Dari mana? Dari 400 dibagi 100 sama dengan 4. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Skala. Ada gambar rumah 1 banding 100 skalanya. Perbandingan ukuran rumah pada gambar dan ukuran rumah sebenarnya dinamakan skala. Gambar di samping menunjukkan skala 1 banding 100. Artinya, setiap 1 cm pada gambar menunjukkan 100 cm pada ukuran sebenarnya. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak sebenarnya, atau dapat ditulis skala sama dengan jarak gambar atau model per jarak sebenarnya. Nah, ini ada piramida tentang jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya. Ini untuk mempermudah kalian. JP, jarak peta. Jika akan mencari jarak peta, kalian bisa kalikan skala kali jarak sebenarnya. Mencari skala, jarak pada peta, dibagi jarak sebenarnya. Mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi skala. Contoh, diketahui skala suatu peta 1 banding 1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 6 cm, tentukan jarak sebenarnya di kota A ke kota B. Penyelesaiannya adalah skalanya itu 1 banding 1.500.000. Jarak pada petanya 6 cm. Lalu kita tulis rumusnya, skala sama dengan jarak gambar per jarak sebenarnya. Diletakkan skalanya itu 1 per 1.500.000 sama dengan jarak gambar 6 per jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan 6 dikali 1.500.000 cm. Jarak sebenarnya adalah 9 juta cm. Lalu dijadikan ke kilometer, jadi 90 km. Jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 90 km.
Masih ingat bukan dengan tangga jarak kilometer, hektometer, sentimeter, dekameter, desimeter, yang itu ya. Faktor skala pada gambar berskala. Sebuah foto berukuran lebar 8 cm dan tinggi 12 cm akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai foto tersebut. Penyelesaiannya, faktor skala sama dengan 8 cm banding 16 cm sama dengan 1 banding 2. Ukuran-ukuran pada foto bersesuaian dengan ukuran pada bingkainya, sehingga dapat ditulis perbandingan berikut. Lebar foto per lebar bingkai sama dengan tinggi foto per tinggi bingkai. Jadi, perbandingan itu harus sejenis tuh. Lebar banding lebar, tinggi banding tinggi. Lebar fotonya 8 per lebar bingkainya 16 sama dengan tinggi fotonya 12 per tinggi bingkainya X, karena belum tahu. Jadi dilambangkan X. X sama dengan 12 dikali 16 per 8. X sama dengan 24. Jadi tinggi bingkai adalah 24. Karena faktor skala pada contoh di atas adalah 1 banding 2, maka skala itu merupakan faktor skala perbesaran. Bentuk perbandingan. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbandingan senilai. Perbandingan senilai ada penggaris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu penggaris itu 1.500, maka dibayarnya Rp1.500. Nah, 3 penggaris berarti 3 kalinya, 3 kali 1.500. Jadi bayarnya Rp4.500. Berapa jika ada 2 penggaris? Bayarnya kalian itu berapa? Nah, ini hasilnya 2 penggaris 2 kali Rp1.500, Rp3.000. Yeay, betul. 100. Oke. Semakin banyak jumlah penggaris yang akan dibeli, maka semakin banyak pula uang yang harus dibayarkan. Jumlah penggaris 1 harganya 1.500. Perbandingannya berarti 1 banding 1.500. Jumlah penggarisnya 2, harganya itu 3.000. Maka perbandingannya 2 banding 3.000. Jumlah penggarisnya 3, total harganya 4.500. Maka perbandingannya 3 banding 4.500. Sehingga perbandingan pada tabel di atas menunjukkan perbandingan senilai. Artinya, setiap nilai yang naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Secara umum dapat dituliskan jika A per B senilai dengan C per D, maka A per B sama dengan C per D, dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini ada A1,
B1, B2, A1 per A2, B1 per B2. Misalnya, jumlah buku yang dibeli Rina itu X. Jumlah bukunya 15. Harganya itu 63.750. Maka jika harganya 34.000, jumlah buku X-nya itu berapa? Nah, di sini kita tulis 15 per X. 15-nya itu A ya, A1. X-nya itu A2. A sama dengan A. Jadi dibandingkan 15 per X sama dengan harganya itu B. B1-nya 63.750 per B2-nya 34.000. Dikali silang ya, 63.750 X sama dengan 34.000 dikali 15, 51.000. 51.000 dibagi 63.750, maka X adalah 8. Jadi, jumlah buku yang dibeli Rina sebanyak 8 buah. Cara 2, perhitungan berdasarkan perbandingan. Banyak bensin 6 liter, jarak yang ditempuh 72 km. 45 liter, jarak yang akan ditempuh adalah belum tahu tuh, masih X. X sama dengan 45 per 9 kali 72 km sama dengan 360 km. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 45 liter bensin adalah 360 km. Dari contoh tersebut dapat dibuat grafik perbandingan senilai. Dari cara yang sama, kita dapat mencari jarak yang ditempuh dari data berikut. Banyak bensin 9 liter, 18 liter, 27 liter, 36 liter, 45 liter. 9 liter bensin, jarak yang ditempuh 72 km. 18 liter, 144 km. 27 liter, jarak yang ditempuh 216 km. 36 liter bensin, jarak yang ditempuh 288 km. 45 liter bensin, jarak yang ditempuh 360 km. Perhatikan grafik ini. Grafik jarak yang ditempuh bisa dilihat ya dari bawah ke atas. Nah, banyaknya bensin dengan jaraknya itu semakin naik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Like dan share. Jangan lupa subscribe. See you, bye-bye.